Shalom saudara, Happy Sunday and welcome home. Biarlah Tuhan boleh terus mencurahkan hadirat-Nya, sehingga kita semua bisa menerima berkat, mujizat, dan kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum mulai ibadah online hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu atas kami buat sepanjang minggu ini. Kami yang siapkan hati pikiran kami untuk kami mau beribadah Tuhan. Kami yang siapkan hati untuk menerima firman-Mu, menerima pengurapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Berkatalah di atas pujian dan penyembahan kami hari ini ya Tuhan. Hadirlah dalam setiap hati kami, dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan lakukan dalam hidup setiap kami. Mari katakan terima kasih Bapak Ibu Saudara. Nyatakan rasa syukur-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu mempesona. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. I confide in You through all my darkest moment. In You I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in You to storm the raging sea. Faithful, You're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your love fills my days. It leads me in Your way. Forever I surrender all to You. And I live to worship You. Jesus, You're the only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord And me, Lord, I live to honor You. To bring my life an offering, take me higher, draw me deeper. I want to be with You.
Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Lord, I live to Long to bring my life an offering. take me higher. Draw me deeper. I live all to be With you. and I like to worship you. You're my God, my Savior, Jesus, my you're Jesus. only one for me. Nothing will ever take your place. My precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with Come on, you. I live to worship you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. My precious Savior. Who can stand between our Lord and me? I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with Let's worship God. Sembah Tuhan. Hanya Engkau dan Dia. Sembah Bertaklah di atas Yesus, kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Berseru, we love you, Jesus. Tersembah Tuhan. Dia bersama kita, Bapak Ibu Saudara.
Nyatakan saudara, I live to worship you. Nyatakan dari hatimu, Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I'll live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, Jesus. and I long to bring life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with
Spirit. Salam gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Saya berdoa sukacita dari Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun saat ini berada. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, dan kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari, sebelum firman Tuhan disampaikan, kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur karena kebesaran-Mu. Kami saat ini bersama-sama boleh memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Bahkan pada saat ini ya Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu yang membuat kami kuat di dalam menjalani kehidupan kami. Firman-Mu yang menghibur kami. Bahkan firman-Mu Tuhan yang menolong kami menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Saat ini ya Tuhan, bekerjalah sebebas-bebasnya ya Roh Kudus. Urapi kami semuanya ya Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru yang dari Engkau sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Urapi mulut bibir hamba-Mu. Biarlah hanya kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang hamba-Mu sampaikan dan menjadi berkat bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun saat ini berada. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun saat ini berada, pengkhotbah berkata, ada waktunya untuk menabur, ada waktunya untuk menuai. Ada waktunya untuk menangis, tapi ada juga waktunya untuk bersuka cita. Begitulah kehidupan manusia. Kita di dalam menjalani kehidupan itu seperti roda berjalan. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Kadang-kadang kita menangis, tapi kadang-kadang kita tertawa-tawa. Menangis karena pergumulan hidup yang kita alami, yang menimbulkan kita hidup di dalam kekhawatiran, atau bahkan kita di dalam kedukaan. Tapi seringkali kita juga tertawa-tawa karena kita merasakan betapa Tuhan baik atas kita semuanya. Bapak, Ibu, dimanapun saat ini berada, setiap manusia, setiap saat pasti mengalami dua hal tadi, kadang di atas, kadang di bawah. Tetapi yang perlu kita yakini adalah bahwa Tuhan Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, memang pergumulan boleh datang setiap saat. Yang penting bagaimana kita bisa memenangkan pergumulan-pergumulan itu. Nah, pada saat ini saya akan sharing bagaimana kita mengalahkan bagai kehidupan. Saya akan mengambil nats dari Markus 4 ayat 37 sampai 39. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu, memang pergumulan bisa datang setiap saat. Tapi yakinlah, Tuhan Allah tidak akan meninggalkan kita. Murid-murid yang ada di dalam perahu ini, dia merasakan betapa angin taufan itu menghancurkan keyakinan mereka, kepercayaan diri mereka. Sehingga mereka panik menghadapi badai itu. Kepanikan inilah yang membuat murid-murid tidak percaya bahwa ada Yesus di dalam kapal itu. Seringkali di antara kita semuanya, di dalam menghadapi badai kehidupan, kita lebih menggunakan akal pikiran kita daripada kita mengundang Tuhan untuk turut serta di dalam pergumulan yang kita alami. Kepandaian kita, kemudian juga relasi-relasi kita, keahlian kita, itu yang membuat seringkali pada saat badai kehidupan datang, itu kita tidak langsung kontak, tidak langsung melibatkan Tuhan. Tetapi pada saat badai datang, kita masih menggunakan akal pikiran dan kekuatan kita sendiri. Itulah yang membuat segalanya menjadi semakin tidak baik. Kenapa? Karena kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita lupa bahwa Yesus ada di dalam kita. Murid-murid lupa bahwa dia saat mereka menghadapi badai itu, Yesus ada di situ. Jadi bagaimana caranya kita memenangkan badai kehidupan? Yang pertama, jangan tinggalkan Yesus. Jangan gunakan kekuatan kita. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kepandaian, keahlian dan sebagainya itu hanya untuk melengkapi. Bagaimana kita menghadapi situasi itu. Tetapi hikmat yang dari tempat yang maha tinggi, itulah segalanya yang akan menuntun kita untuk melalui badai-badai itu. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus tahu nggak murid-muridnya sedang dalam badai? Tahu Tuhan Yesus. Tetapi kalau saya berpikir Tuhan Yesus pada saat itu, dia membiarkan situasi itu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sedang menguji iman murid-muridnya. Apakah ada iman pada murid-muridnya bahwa Yesus yang adalah penguasa bumi dan surga bersama-sama dengan mereka? Jangan tinggalkan Tuhan saat menghadapi pergumulan. Sejak dari awal pergumulan, undang Tuhan. Kesalahan kita adalah pada saat pergumulan kita sudah semakin berat dan kita sudah mulai angkat tangan, tidak mampu lagi kita menghadapinya, kita baru mencari Tuhan. Saya percaya jika kita mengundang Tuhan sejak dari awal, pergumulan-pergumulan yang kita lalui tidak akan menjadi semakin berat. Kenapa? Karena Tuhan menuntun kita, Tuhan menolong kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, Tuhan itu tahu kekuatan kita. Kita ini siapa sih? Kita ini hanya debu. Ya.
kita tidak memiliki kekuatan apapun. Dan Tuhan tahu tentang hal itu. Sehingga kalau kita mengalami badai kehidupan, yakinlah bahwa Tuhan Allah sudah menakar seberapa besar kekuatan kita menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Tuhan sudah menakar kekuatanmu hanya segini. Maka Tuhan tidak akan pernah memberikan pencobaan yang lebih besar daripada kekuatan kita. Karena pada dasarnya Tuhan tidak pernah mencobai kita. Kalau Tuhan menguji kita, ya benar. Karena Tuhan ingin bahwa kita memiliki iman yang terus bertumbuh kepadanya. Wahyu 3 ayat 8 berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menurut firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku." Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya, Tuhan sekali lagi tahu kekuatan kita. Dan Dia tidak akan pernah memberikan beban itu, pergumulan itu, melebihi kekuatan kita. Kembali lagi ke langkah yang pertama tadi. Pada saat pergumulan itu datang kepada kita, pada saat kita mengundang Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kita menghadapi badai itu, maka siapakah lawan kita? Tidak ada. Kenapa? Karena Tuhanlah yang membela kita. Tuhanlah yang berperang bagi kita. Lebih lanjut, 1 Korintus 10 ayat 13 juga berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia, Tuhan, akan memberikan kepadamu jalan keluar. Amin, Bapak Ibu. Tuhan mengizinkan pencobaan datang kepada kita, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Bahkan Tuhan sebagai guru kita dan kita sebagai muridnya telah memberikan jalan keluar, telah memberikan jawaban bagi setiap pergumulan dan doa-doa kita. Jangan berkecil hati. Jangan berputus asa. Karena Tuhan senantiasa mengasihi kita. Haleluya Bapak Ibu semuanya. Ia tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya bagi kita semuanya. Ia tahu seberapa lemahnya kita. Ia tahu seberapa lemahnya kita. Kita tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi pergumulan-pergumulan itu kalau kita berjalan sendirian. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menuntun kita umat-Nya menjalani hari demi hari. Sehingga kita dapat melewati pergumulan demi pergumulan. Dan keimanan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus semakin terus meningkat. Kita mengalami kenaikan level kepercayaan kita. Kita menjadi Kristen-Kristen yang dewasa. Amin Bapak Ibu. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang Maha Tahu betapa kita ini tidak memiliki kekuatan apapun. Luar biasa Allah kita. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bagaimana langkah-langkah kita untuk kita memenangkan badai kehidupan. Murid-murid Tuhan Yesus pada saat badai itu datang,
dia lupa Tuhan ada di dalam kapal itu. Mereka justru bersungut-sungut, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena mereka tidak bisa berpikir dengan tenang. Ini kuncinya nih. Pada saat badai datang, kita harus tenang menghadapinya. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan Yesus ada di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita. Tenang, tenang, jangan panik. Karena kalau panik, yang akan kita pikirkan adalah bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini dengan cara-cara kita. Karena pada saat kita panik, kita tidak bisa berdoa. Oleh sebab itu, 1 Petrus 4 ayat 7b berkata, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada saat badai datang, jangan panik. Duduk diam, undang Tuhan Yesus. Kita berdoa. Itulah yang tidak dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat badai itu datang. Mereka dalam kepanikan karena air sudah memenuhi perahu mereka. Saya yakin murid-murid Tuhan Yesus itu latar belakangnya adalah nelayan. Jadi masalah di perahu bagi mereka itu masalah yang sudah sehari-hari mereka alami. Sehingga hal yang seperti itu bagi mereka hal yang biasa. Makanya mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Namun pada saat air sudah semakin memenuhi perahu mereka, mereka datang kepada Tuhan Yesus pun tidak datang meminta pertolongan, tapi dia ngomel. Kenapa mereka ngomel? Karena mereka panik. Murid-murid bilang begini, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bayangkan, murid-murid ini tidak datang meminta pertolongan, tapi malah mengeluh, malah komplain kepada Tuhan. Tapi lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Meskipun murid-muridnya meminta pertolongan dengan tanda petik menyalahkan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus segera bangkit dari tidurnya dan dia bilang kepada danau itu, diam, tenanglah. Dan danau itu seketika menjadi teduh sekali. Tenang dan diamlah itu menyatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa, tidak hanya di sorga, tapi juga di bumi. Sehingga alam pun juga tunduk kepada Tuhan Yesus. Hanya dengan satu perkataan, diam, tenanglah. Danau itu menjadi teduh. Bapak Ibu, kata-kata diam dan tenanglah itu tidak hanya didengar oleh alam, tapi murid-muridnya juga mendengar kata-kata itu. Diam dan tenanglah. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus dengar pada saat badai datang. Tuhan Yesus berfirman, diam, tenanglah. Kenapa kita harus tenang? Supaya kita dapat berdoa. Amin, Bapak Ibu. Saya sungguh yakin pada saat badai datang dan kita melakukan 3 hal tadi, maka kita akan mengalahkan bagai kehidupan seperti apapun. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang memiliki kuasa
baik di bumi maupun di sorga. Ada sebuah pujian. Bagaimana Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita pujikan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, tak sehelai rambutku yang akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya juga pernah mengalami sebuah badai kehidupan. Suatu saat di tempat saya bekerja, saya harus melakukan sebuah proses tender. Dan proses tender ini memiliki nilai yang luar biasa besarnya. Saya mempunyai waktu kurang lebih 2 bulan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Pada saat itu saya hanya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya memiliki banyak hubungan dengan orang di kiri kanan saya di berbagai macam divisi. Saya memiliki pengalaman yang cukup untuk mengerjakan pekerjaan itu. Singkat kata, setelah berjalan setengah bulan gak ada perkembangan, jalan 1 bulan tidak ada perkembangan. Bahkan pekerjaan itu menjadi beban pikiran saya yang luar biasa. Pada saat saya pulang nyampe rumah, saya berangkat tidur tapi saya tidak bisa tidur. Kenapa? Karena pekerjaan itu muncul lagi, Karena 1 bulan yang akan datang itu harus sudah dilakukan. Saya sudah menjadi stres, seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi. Dan pada saat itulah saya bertobat kepada Tuhan dan saya datang kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku ya Tuhan. Karena aku mengandalkan kekuatanku sendiri di dalam menjalani kehidupanku ini ya Tuhan. Ampuni aku ya Tuhan. Sekarang ya Tuhan, aku menyerahkan pergumulan hamba-Mu ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Aku percaya Engkau telah menyediakan jalan keluar bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan setelah saya menyerahkan segalanya ke dalam tuntunan tangan Tuhan, luar biasanya Tuhan buka satu demi satu pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Satu pintu terbuka dan itu membuka pintu-pintu yang lainnya. Seperti pintu Pandora. Satu pintu terbuka untuk menyelesaikan ini. Yang satu, pintu yang lain terbuka. Sehingga sebelum 1 bulan dari waktu yang tersisa, proses tender itu dapat diselesaikan. Dan semuanya dapat berjalan sesuai yang menjadi harapan dari tempat kantor saya bekerja. Luar biasa Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, tak sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku
seumur hidupku. Mari Bapak Ibu, taruh tangan kanan Bapak Ibu, saudara-saudara di dada. Naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan, apapun yang menjadi pergumulan, sampaikan kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Mohon ampun jika kita selama ini meninggalkan Tuhan di dalam kita menghadapi segala pergumulan kita. Bapa di sorga, saat ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk semua umat-umat-Mu ya Tuhan, dimanapun saat ini mereka berada ya Tuhan Yesus. Engkau yang menyertai mereka semuanya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati mereka semuanya di dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam mereka ya Tuhan, menjalani pergumulan kehidupan mereka sehari-hari. Kami percaya dengan kekuatan dari Tuhan, Engkau akan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap umat-umat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul belum berakhir. Insan Pentakosta adalah orang yang percaya yang mengalami baptisan Roh Kudus dan bergantung pada peranan Roh Kudus di akhir zaman ini. Ada 3 hal yang harus dilakukan insan Pentakosta dalam menanggapi peranan Roh Kudus atas gerejanya. Yang pertama, hidup dalam tuntunan Roh. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan peran Roh Kudus yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus diutus untuk menuntun gereja Tuhan. Orang percaya seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar menggunakan kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaannya sendiri. Dalam Kisah Para Rasul, terlihat jelas bagaimana Roh Kudus menuntun para rasul dalam kehidupan dan pelayanan mereka secara efektif.
Contohnya, ketika Rasul Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta oleh tuntunan Roh Kudus, ribuan orang menjadi percaya kepada Tuhan. Seorang diakan bernama Filipus dituntun Roh Kudus untuk pergi ke jalan yang sunyi dan akhirnya memenangkan seorang kepala perbendaharaan dari Ethiopia. Roh Kudus juga menuntun para rasul dalam mengambil keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pelayanan dan penuntasan amanat agung. Untuk dapat hidup dalam tuntunan Tuhan, sebagai insan Pentakosta kita harus memiliki kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Roh Kudus juga menuntun insan Pentakosta untuk memperkatakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Misalnya, dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat ke-24 yang berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Untuk dapat dituntun Roh Kudus, insan Pentakosta bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata, tetapi lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Ciri khas kehidupan insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah juga hidup intim dengan Tuhan. Ketika mengejar kehidupan yang intim dalam doa, pujian, dan penyembahan serta merenungkan firman, sebagai hasilnya insan Pentakosta hidup dalam kekudusan. Roh Kuduslah yang memampukan orang percaya hidup dalam kekudusan. Tanpa peranan Roh Kudus, kita tidak mampu hidup kudus, terlebih di era sekarang ini. Kehidupan yang intim dengan Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Tanggung jawab kita adalah mengejar keintiman tersebut dengan banyak memuji dan menyembah Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita melewati pencobaan dan ujian-ujian sehingga hidup dalam kemenangan dan kekudusan. Yang ketiga adalah membawa pesan keselamatan. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan bahwa sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi perjanjian lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Kita harus menyadari peranan ini, agar tujuan Tuhan membaptis kita dengan Roh-Nya tidak sia-sia. Kita diutus membawa pesan keselamatan dalam komunitas masing-masing sesuai dengan panggilan kita. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya dengan kuasa Roh Kudus, mereka melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener bahwa Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Dalam melakukan amanat agung, membawa pesan keselamatan, gereja menjalankan otoritas yang bersumber dari Roh Kudus. Dengan cara melakukan mujizat dalam pemberitaan Injil. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua atau second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Jadi, sebagai insan Pentakosta kita harus memahami bahwa kebergantungan kita pada Roh Kudus adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, kiranya dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan pada ibadah hari ini. Berkati beliau dan seluruh keluarga besarnya dengan kesehatan yang sempurna. Berkati pelayanannya, apapun yang beliau kerjakan, Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, beserta keempat wakilnya. Engkau berikan mereka visi misi yang daripada-Mu, agar gereja-gereja Tuhan dan umat-umatnya semakin bersatu di dalam unity untuk hormat kemuliaan-Mu saja. Kami juga mau berdoa untuk Gembala GBI Bintaro Host, Bapak Pendeta Benny Gunawan, beserta staf pengembalaannya, agar tetap selalu on fire untuk memenangkan jiwa-jiwa dan membawa jiwa-jiwa baru untuk beribadah bersama kami, dan semua boleh disembuhkan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Indonesia. Berkati Tuhan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran pemerintahannya. Engkau berikan pemerintah yang takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan yang akan diambil semua berdasarkan kehendak-Mu dan jalan-Mu saja. Tuhan, pulihkan Indonesia Tuhan. Berikan kesejahteraan untuk Indonesia. Engkau lawat semua masyarakat Indonesia Tuhan, agar semakin mengenal Engkau. Engkau berikan kebangkitan roh Tuhan di setiap pulau-pulau di seluruh Indonesia. Engkau berikan masyarakat yang sehat Tuhan, yang sempurna yang daripada-Mu. Tuhan, tak lupa juga kami mendoakan untuk para jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini. Tuhan, kiranya rema dari firman Tuhan dapat juga diaplikasikan di dalam keseharian mereka Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan, berikan damai, sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kini kami siap untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.